Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afifah dengan NIM 877695346 akan melakukan wawancara terhadap guru kelas TK A5 di TK Muslimat NU Masitos 19 Anissa Jenggot. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Ibu Nani untuk mengadakan wawancara ini. Maaf ya Ibu ya. Dengan senang hati. Yang pertama, bagaimana sih kurikulum yang diterapkan di TK Muslimat NU Masitos 19 Anissa Jenggot ini? Baik, untuk kurikulum di TK Muslimat NU Masitos 19 Anissa Jenggot ini menggunakan kurikulum merdeka dan diperbaharui kembali dengan menggunakan metode dengan pembelajaran deep learning atau pembelajaran mendalam. Baik, untuk kurikulum merdeka sudah kami lakukan pada tahun 2024-2025. Kemudian untuk pembelajaran deep learning ini kita tambahkan di tahun ini karena memang ada dari pusat pemerintah di mana kita di setiap tahunnya harus bisa mengikuti apa yang ada di lingkungan atau perkembangan zaman yang ada, karena memang kita sebagai pendidik juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kalau ada ilmu baru maka kita harus siap untuk belajar. Terima kasih. Untuk yang pertanyaan kedua yaitu metode pembelajaran apakah yang dilakukan di TK Muslimat NU Masitos 19 Anissa Jenggot? Untuk metode pembelajaran yang digunakan di sekolah ini yaitu menggunakan model pembelajaran proyek, di mana model pembelajaran proyek ini kami belajar di tahun 2024-2025. Kemudian kita sempurnakan di tahun ajaran 2025-2026 ini. Yang sudah satu rentetan menggunakan model pembelajaran proyek. Berarti sudah agak lama juga ya Bu pembelajaran proyek-proyek ini dilakukan? Ya, betul. Terus bagaimana sih karakteristik peserta didik di kelasnya Ibu? Untuk karakteristik itu bermacam-macam ya Ibu. Ada yang anak yang pendiam, ada anak yang aktif, ada anak yang ketika ada pertanyaan langsung merespon, ada yang berpikir lebih dahulu. Nah, itu bermacam-macam dan menjadikan kami sebagai guru tertarik untuk mempelajari di setiap siswa ini, seperti itu. Terus kalau dalam menyiapkan kegiatan main nih Bu, misalnya apakah anak itu tertarik semua apa yang disiapkan oleh guru atau ada anak yang diam di pojokan seperti itu? Oke, baik. Untuk setiap pembelajaran yang kita siapkan, sebisa mungkin kami itu memberikan atau menyiapkan ragaman itu biar anak tertarik. Namun pasti ada anak yang memang mungkin masih mengamati terlebih dahulu, apalagi anak ini baru ya, maksudnya di TKA ini dia awal dengan teman-temannya ini masih mengamati. Tapi alhamdulillah lama-lama kelamaan ini dengan adanya dia adaptasi dengan teman-teman, kemudian dengan ustadzah, kemudian dengan ragam main yang sudah disiapkan oleh ustadzah, sekarang sudah tertarik ustadzah. Ya, terima kasih Bu Nani. Berarti apa yang diusahakan dari gurunya di kelas itu membuahkan hasil gitu. Betul, ya Bu ya? Alhamdulillah. Dan apapun yang disiapkan invitasi oleh ustadzah, anak-anak itu mau mencobanya. Alhamdulillah, keren sekali ini berarti. Terus pada saat kegiatan pembelajaran, apakah ada anak yang terus tadi itu ada anak yang diem nih ya, terus sikapnya guru itu mengajak atau meminta temannya untuk mengajaknya atau bagaimana? Iya, usaha yang saya lakukan di dalam kelas kepada anak yang masih mengamati tersebut, saya berikan ruang untuk Ananda, kemudian saya ajak untuk bermain dengan temannya, mencoba untuk masuk ke dalam lingkaran teman-temannya untuk bermain bersama. Namun kadang memang anak ini sangat pendiam, jadi memang agak susah. Kemudian saya mengajak temannya untuk menggandeng seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini lama-kelamaan anak ini sudah bisa berbaur, bisa beradaptasi dan bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Berarti awalnya kita ajak, namun karena memang belum mau, jadi kita gunakan teman sebaya seperti itu ya. Iya. Karena memang dengan teman sebaya itu akan lebih akrab mungkin ya. Iya.
Terus untuk apa itu kegiatannya, kan kalau perkembangan anak itu kan ada seni, ada ini, ada itulah. Itu kalau dalam perkembangan kognitifnya, terutama dalam pengenalan angka, itu apa sih yang usahain sama guru dalam kelas untuk kegiatannya seperti itu? Baik, untuk pengenalan konsep angka kami menggunakan benda konkret. Jadi yang dilakukan guru adalah di mana menyiapkan kartu angka tersebut, karena ini masih semester 1 di TKA, masih di 1 sampai 5 dengan menggunakan berbagai macam huruf part. Ada biji-bijian, ada batu, kerang dan segala macam. Nah, sesuai dengan temanya juga bisa, seperti kemarin tanaman daun kelor. Nah, itu bisa digunakan untuk mengenalkan konsep bilangan atau konsep angka kepada anak. Misalkan anak itu mengambil angka 1, berarti dia harus mengambil daun kelornya 1, seperti itu. Wah, berarti mereka langsung praktek berhitung langsung gitu ya Bu? Betul. Ya, nggak hanya awang-awangan 1 itu apa, 2 itu apa gitu. Jadi mereka langsung praktek untuk menghitungnya gitu ya. Betul. Terus kalau ada apa itu, kalau ada anak yang belum bisa, misalnya ya memang semua anak itu beragam gitu ya Bu ya. Nah itu kalau ada anak yang belum bisa, terus agar kan perkembangannya harus tercapai nih di konsep ini, terus itu apa sih yang dilakukan sama Ibu? Oke, yang dilakukan oleh kami sebagai guru adalah mendekati yang paling utama, karena kita dengan mendekati anak tersebut paham karakter anak tersebut. Oh, misalkan anak ini mudah untuk bersosialisasi, maka saya gunakan teman sebaya juga untuk bermain bersama. Misalkan nih, silahkan Mbak ambil angka. Misalkan anak ini ambil angka 2, terus temannya itu bisa mengajak temannya, silahkan ayo diambil sama-sama, aku ambil angka 2 loh, coba punyamu angka berapa? 3, wah 3. Nanti saya juga minta sama teman sebayanya supaya bisa bersama-sama bermain. Misalkan punyamu berapa tadi? 3 ya, yuk kita ambil sama-sama, 1, 2, 3. Wah, ini sudah sesuai dengan angkanya. Kemudian anak ya, jadi menggunakan teman sebaya itu cepat sekali untuk merangsang gitu ya? seperti itu. Betul. Terima kasih Bu Nani atas waktunya. Masya Allah sekali pertanyaan yang saya sampaikan dijawab dengan baik, sangat baik oleh Bu Nani, dan terima kasih atas penjelasannya. Jadi saya lebih tahu tentang karakteristik di kelas A5 tersebut. Ya. Mohon maaf kalau saya ada salah dalam tutur kata Bu Nani. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Afifah, dan saya juga terima kasih kemarin TKA 5 dijadikan tempat untuk observasi atas kepercayaannya, dan kami juga mohon maaf apabila dalam observasi tersebut banyak anak-anak yang anak-anak ya, jadinya banyak yang seperti itu. Ya. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya pribadi juga mohon maaf apabila ada dalam menjawab pertanyaan masih ada yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Sami-sami Ustazah Afifah. Demikianlah wawancara saya dengan guru di TK A5 TK Muslimat NU Masito 19 Anissa Jenggot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.